Tata ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 di Jemaat Kertosono dengan tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono mengucapkan selamat pagi dan shalom. Masih setia kita akan membangun ibadah Minggu hari ini di tengah-tengah situasi yang belum memungkinkan berkumpul dalam satu tempat. Ibadah kita hari ini sekaligus untuk menyemangati kegiatan bulan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kami silakan untuk berdiri dan kita akan menyanyikan KPJ 9 bait yang pertama dan yang kedua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita masuk di dalam ibadat. Tetap dari rumah kita masing-masing, kita membangun ibadat dengan pengakuan yang demikian. Saat ini bersama keluarga kami masing-masing, kami hendak membangun ibadat persekutuan hanya kepada Tuhan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, namun kekal kasih setianya. Terimalah salam dari Allah Bapa melalui hambanya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadat kita hari ini dibimbing oleh firman Tuhan yang demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ulangi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dari Mazmur 133 ayat 1. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita sambut dengan menyanyi melalui KPJ 315 bait yang pertama dan 2. Santo Sol,
Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, mengacu pada tema ibadat hari ini dari kitab Mazmur 133 ayat 1 dan yang berikutnya, memberi kesaksian bahwa kerukunan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap berkat-berkat Tuhan. Namun demikian, betapa kita sering lupa atau sengaja berebut saat berkat melimpah. Perseteruan timbul bukan dalam kesulitan, justru sebaliknya di saat melimpah berkat. Mari kita memohon pengampunan Tuhan atas kelalaian kita atau memang kebodohan kita. Mari kita berdoa memohon pengampunan. Tuhan, dalam keluarga yang telah Engkau bentuk, istri dan suami yang Engkau jadikan saling berpasangan, anak-anak dan buah hati yang Engkau beri sebagai berkat kasih, ternyata selama ini belum dapat kami terima dengan perlakuan yang benar. Sebagai orang tua, kami belum mampu membawa anak-anak semakin dewasa. Sebagai anak, kami belum mampu berbakti sepenuhnya. Sebagai suami atau istri, kami belum mampu menjadi teman yang sepadan. Betapa bodohnya dan lemahnya jiwa dan pikiran kami. Dengan pengakuan ini, kiranya Tuhan berkenan mempermaklumkan kami semua. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana kesaksian kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendapat pendamaian dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita nyatakan sukacita karena anugerah Allah ini dengan menyanyikan KPJ nomor 97 bait yang pertama. Gusti
Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Kini saatnya Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menerima petunjuk hidup baru melalui kesaksian kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 yang akan dibacakan oleh salah satu penatua jemaat. Maka kepada salah satu penatua jemaat yang ditugasi dipersilahkan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak. Betapa senangnya menjadi keluarga Tuhan, penuh berkat, damai sejahtera senantiasa, menghayati indahnya hidup dalam keluarga Allah yang senantiasa mengagumkan. Saat ini hendak mencari petunjuk dan pengajaran Tuhan, agar hidup keluarga kami masing-masing selalu dalam campur tangan Tuhan. Kami cari kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Perkenankan saya baca ulang ayat yang ke-42 yang terakhir, Bapak Ibu, yang demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, menurut kalender Gereja Kristen Jawi Wetan menetapkan mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Juli tahun 2020 ini ditetapkan sebagai bulan keluarga. Selama sebulan ke depan, kita diajak untuk kembali mempertajam pemahaman tentang keluarga dengan berbagai dinamikanya. Dalam buku panduan katekisasi perkawinan yang berjudul Lebih dari Permata, terbitan GKJW, menyebutkan bahwa salah satu definisi keluarga adalah suatu komunitas cinta kasih, hidup dan keselamatan. Di dalamnya ada pribadi-pribadi yang unik. Di antaranya ada bapak, ada ibu, anak, dan yang lainnya. Dalam keluarga itu pun ada aktivitas yang saling membentuk pengembangan pribadi satu dengan yang lain. Maka keluarga juga merupakan taman kepribadian manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara tujuan dari keluarga
adalah menciptakan kebahagiaan lahir dan batin, serta turut dalam mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan dalam karya cinta kasih, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh dunia. Bila kita memperhatikan hal tersebut, maka keluarga bukanlah suatu tempat yang sudah dapat memberi kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan dan keinginan setiap orang dalam keluarga. Justru sebaliknya, di dalam keluarga adalah tempat semua anggota-anggota keluarga untuk bersama-sama menciptakan kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan, mencakup kebutuhan lahir dan batin. Jangan salah, Bapak Ibu, orang berkeluarga ingin bahagia, dianggapnya begitu membentuk keluarga langsung merasakan bahagia. Justru melalui keluarga itu Tuhan berkenan memanggil setiap anggota keluarganya, mulai dari suami, istri, anak, dan siapa saja yang menjadi anggotanya adalah bersama-sama menciptakan yang namanya kebahagiaan itu. Sementara bahagia itu apa toh? Bahagia tidak lain adalah situasi kondisi lahir dan batin terpenuhi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, punya mata bisa melihat dengan terang, bahagia. Punya telinga bisa mendengar dengan jelas, bahagia. Punya hidung bisa mencium bau, bahagia. Punya kaki bisa berjalan dengan kuat, dan sebagainya. Itu orang merasakan bahagia. Sebaliknya, jika punya mata tidak bisa melihat, melihat pun tidak jelas. Bingung jadinya. Punya telinga tidak bisa mendengar, juga kurang nyaman, dan sebagainya. Ia mesti sedih. Ia mesti sering mengeluh. Kalau punya anggota-anggota tubuhnya, kondisi fisiknya tidak bisa berfungsi normal sebagaimana mestinya. Demikian pula Bapak Ibu, yang kedua menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan batin. Bahagia itu saat keberadaannya diakui dan dihargai. Saat anak tidak diakui sebagai anak sendiri, atau ibu dan bapak tidak diakui kedudukannya, maka seseorang juga akan merasa terganggu batinnya. Bila demikian, keluarga sesungguhnya tidak lain adalah tempat untuk asah, asuh, atau sering disebut dengan 3A. Tempat mengasah pikiran dan perasaan menjadi peka terhadap tugas panggilan Tuhan Sang Pencipta. Keluarga adalah tempat belajar mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana mestinya. Keluarga sekaligus tempat untuk saling mengasuh. Tidak terkecuali suatu saat anak harus mengasuh orang tua. Dalam bacaan bagian Alkitab kali ini, Tuhan Yesus mengatakan, siapa menyambut nabi sebagai nabi, atau orang benar sebagai orang benar, masing-masing akan menerima upah yang sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Begitu pula, menyambut anak kecil sebagai murid
merupakan penyambutan kepada Kristus sendiri yang sesungguhnya adalah Sang Guru. Maka itu artinya kesediaan untuk terus belajar kepada Sang Guru Agung Yesus Kristus sebagaimana seorang murid sesungguhnya sangat terhormat, bahkan lebih terhormat. Sejauh ini Bapak Ibu memperhatikan anak-anak seringkali dianggap sepele, atau selebih-lebihnya hanya dianggap sebagai hal yang biasa kalau orang tua harus memperhatikan anak-anak tanpa harus memahami esensi lebih dari sekedar kewajiban. Memperhatikan hidup dan kehidupan anak dengan segala dinamikanya merupakan panggilan luhur. Tidak kalah luhurnya dengan menyambut seorang nabi atau orang benar. Bila kita menyambut seorang nabi, apa artinya? Artinya adalah kita menyambut pengajaran Tuhan. Tuhan memberitakan kabar sukacita dan pengajaran melalui nabi untuk disampaikan kepada umat. Lalu bagaimana dengan menyambut orang benar? Orang benar tidak lain adalah tanda orang yang beriman. Maka saya dan panjenengan, orang beriman khususnya, ketika melihat dan menjumpai orang benar atau nabi, seakan-akan kita ini punya kewajiban yang tidak boleh terlepas, karena mereka adalah utusan-utusan Allah untuk menyampaikan berita dan untuk memberi contoh hidup yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita juga masih bisa memperhatikan mereka selayaknya seperti memperhatikan nabi dan orang benar? Atau sebaliknya, kita hanya melihat anak kecil ini merepotkan, banyak membuang waktu kita, yang terkadang kita merasa tidak mendapatkan apa-apa dari anak itu, karena anak itu memang bisanya hanya meminta kepada orang tua. Bapak Ibu, jangan salah paham. Kalau kepada nabi dan kepada orang benar, kita patut belajar. Kepada anak, sebaliknya, kita harus mengajar. Antara belajar dengan mengajar, itu sesungguhnya tidak ada yang bisa dikatakan mana yang lebih penting. Kita belajar supaya kita lebih sempurna. Kita mengajar supaya bisa membawa anak-anak ini untuk mengenal Yesus sebagaimana mestinya. Maka Bapak Ibu, dalam bulan keluarga yang di awal bagiannya pada pekan pertama ini diambil sebagai pekan anak. Mari kita tandai pekan anak ini dengan lebih memusatkan perhatian kita kepada anak-anak dalam mengenal Tuhan Yesus, Sang Guru keluarga yang menebar kasih, keadilan, dan keselamatan bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita teguhkan permenungan di depan dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan KPJ nomor 316 bait yang pertama dan 3. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita menghimpun persembahan kepada Tuhan sebagai landasan. Terimalah firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 1 dan yang kedua yang demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita himpun persembahan teriring nyanyian KPJ 163. Darbe Allah kaki patuko, sestu kau
Mari Bapak Ibu bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Betapa senangnya dan bahagianya kami hari ini dapat membangun ibadat kepada Tuhan, walaupun masih dalam kondisi terpisah dari rumah kami masing-masing. Tetapi di rumah kami masing-masing, kami tetap dapat berkumpul dan berbagi, sebagaimana yang kami hayati, selaras dengan firman Tuhan hari ini. Betapa indahnya dan bahagianya bila di dalam persekutuan kami selalu rukun, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Demikian Tuhan yang dapat kami lakukan hari ini. Kami yakin Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat-Nya. Itulah sebabnya kami selalu bersyukur kepadamu. Kami nyatakan ucapan syukur kami ini dengan membawa persembahan yang kami himpun. Tolong Tuhan berkati, walaupun dalam bentuk dan jumlahnya sangat kecil, bila dibanding dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan setiap hari. Tuhan, kami senantiasa memohon kepadamu untuk situasi yang sampai hari ini belum mengizinkan kami untuk segera melakukan ibadat dalam satu tempat karena pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung untuk ditangani bersama. Maka Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan hari ini pun, kiranya Engkau berkenan untuk mengajari kami bersama anak-anak kami membiasakan hidup bersih dan sehat, membiasakan untuk kembali memenuhi kebutuhan hidup ini yang vital. Dalam istilah yang lagi populer, kami perlu menuju hidup new normal untuk segera mengikis adanya praktek gaya hidup hiperreality yang sesungguhnya itu hanya sia-sia untuk kami nikmati. Bahkan kali ini kami sedang merasakan dampaknya. Sekaligus Tuhan, dengan pengakuan kami ini, kami pun selalu memohon pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintahan, termasuk aparatur negara yang disiapkan untuk siaga menangani percepatan penanganan COVID-19. Tuhan berkenan tetap memberikan kewaspadaan, kecermatan, hingga perlindungan yang aman bagi mereka adalah saudara-saudara kami, para pahlawan kemanusiaan. Tuhan, kami berdoa untuk warga GKJ Jemaat Kertosono yang sedang bergumul secara pribadi yang tidak mungkin kami ungkap satu persatu, mulai dari yang sakit hingga yang sedang gelisah untuk memikirkan masa depan. Tolong Tuhan, semuanya Engkau yang mengetahui, maka kami pun percaya dan berserah kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa sekaligus menyerahkan serangkaian kegiatan Pekan Anak dalam bulan keluarga ini. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan undur dari tempat ini untuk kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Maka kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan KPJ nomor 320, bait yang pertama,
dan 4. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita undur dari tempat kita masing-masing. Dengan penuh sukacita, kita akan kembali berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Usahakanlah selalu kerukunan dalam keluarga, saling melayani satu dengan yang lain. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya untuk dicurahkan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. KPJ 466. Jiwaku aman bersamamu.
dari harta, kalah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau